Salam. Jejak digital seseorang, tokoh, ulama, siapapun juga yang memang dia sering ada di berita atau di medsos, tentu jejak digitalnya tidak bisa hilang. Kalau kita cari, kita akan temui. Misalnya terkait dengan perang Suriah. Kita tahu bahwa ribuan orang-orang Indonesia itu berangkat ke Suriah. Dan itu diprovokasi oleh orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang sudah kena virus Wahabi. Misalnya saya ambil contoh UAS, Ustadz Abdul Somad. Dalam perang Suriah, kita bisa lihat jejak digital beliau, ya, di media, bagaimana dia memprovokasi orang-orang Indonesia berangkat ke Suriah dengan, ya, kata-kata atau ucapan-ucapan yang sering digunakan oleh orang-orang Wahabi bahwa rejim Assad itu zolim, dia menindas rakyatnya. Rejim Assad itu adalah Syiah dan membunuhi rakyatnya yang Sunni. Nah inilah, ya, sehingga orang-orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan mazhabnya mayoritas Sunni, karena provokasi itu ribuan berangkat ke Suriah. Nah, kita tahu perang Suriah adalah perang yang terkait dengan ya, ciptaan biasa geng Amerika, ciptaan, ya, blok barat yang ingin, ya, ikut campur terhadap negara-negara Arab. Dalam hal ini adalah Suriah, negara yang tegar dan berani, yang tidak mau, ya, didikte oleh Barat. Dan Suriah kategorinya mukawamah, negara yang berhadapan langsung dengan Israel, yang dalam kondisi berperang dengan Israel. Nah, kita tahu tentunya Israel ini anak emasnya Amerika. Siapapun yang mengganggu Israel akan dihabisi oleh Amerika. Maka itulah Amerika, ya, ikut campur terhadap Suriah dengan membiarkan, ya, senjata-senjata Israel menyerang Suriah, kemudian mempersenjatai proksi-proksi, ya, Amerika, apakah ISIS, apakah Al-Qaeda, ya, pokoknya petempur-petempur Wahabi yang ada di Timur Tengah, terutama yang di Suriah, dipasok senjatanya oleh Amerika dan juga dibiayai oleh Amerika. Nah, maka kisruhlah Suriah. Satu sisi dia berhadapan dengan Israel,
sisi yang lain, nah ya di Suriah sendiri binaan-binaan Wahabi yang notabene dibiayai oleh Amerika muncul, ISIS dan sejenisnya. Nah inilah sehingga ya terjadi perang saudara di Suriah, dan saat itu hampir separuh Suriah sudah dikuasai oleh proksi Amerika. ISIS dan sejenisnya sudah dikuasai. Nah, lalu ada ustadz yang tidak tahu geopolitik macam UAS ini. Saya yakin dia tidak tahu geopolitik. Dia memprovokasi orang-orang Indonesia berangkat ke Suriah, maka ribuan orang Indonesia berangkat ke Suriah. Sampai Suriah akhirnya orang-orang Indonesia cuma ngasih nyawa. Mereka akhirnya bertempur di pihak proksi Amerika, membela ISIS. Ya tentunya orang-orang Suriah yang memiliki cinta tanah air. Ini apa-apaan ini orang Indonesia datang ke Suriah. Terjadilah peperangan. Akhirnya kita tahu kan, ISIS kalah. Ya, karena mereka adalah geng-geng teroris. Nah, akhirnya orang Indonesia sisanya yang tidak mati, yang ya artinya selamat, pada posisi ditahan oleh pemerintah Suriah, atau juga mereka jadi ya gelandangan di sana, pada posisi sebagai orang-orang ya yang dalam kondisi di tengah-tengah pertempuran, atau juga orang-orang yang tidak jelas negaranya karena dia sudah keluar dari Indonesia. Nah di sana bergabung dengan ISIS, ada mereka di pengungsian-pengungsian. Nah inilah ya UAS harus bertanggung jawab itu. Kalau dia ilmuwan benar-benar harus bertanggung jawab terhadap ya akibat provokasi yang dia lakukan, yang menyebabkan ribuan orang Indonesia berangkat ke Suriah. Salam.